Shopping, get your mood right. Should look good in the moonlight. This specific is so come light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Effendi, kelas 10 ATKJ. Oke, kali ini saya akan membacakan cerita tentang Hikayat Indra Bangsawan. Oke, langsung saja. Hikayat Indra Bangsawan. Setelah berapa lama di kerajaan, tiada juga beroleh putra, maka pada suatu hari sang raja menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Setelah beberapa lama, Tuan Putri Siti Kendi pun akhirnya hamil dan lahirlah 2 orang putra. Yang tua keluar dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Sang raja pun kemudian memberikan nama kepada mereka berdua. Yang tua diberi nama Syah Peri dan yang muda diberi nama Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, 2 orang itu pun sampailah ke usia 7 tahun dan dititah pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Lalu mereka dititah mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir diketahuinya. Setelah itu mereka belajar ilmu peperangan, ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Baginda bimbang, tak tahu siapa yang patut diangkatnya menjadi raja dalam negeri tersebut, karena kedua anaknya itu sama-sama gagah. Kemudian sampailah di suatu hari, Indra Bangsawan dan Syah Peri memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja atau pengganti dirinya sendiri. Mereka masuk hutan, kemudian keluar hutan, naik gunung, kemudian turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datanglah pada suatu hari, hujan pun turun dengan angin ribut, tofan, gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syah Peri dan Indra Bangsawan pun terpisah. Setelah beberapa jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang. Dibukanya serta dipukulnya. Kemudian tiba-tiba ia mendengar orang yang melarangnya memukul gendang tersebut. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Lalu muncullah Putri Ratnasari dari gendang tersebut. Putri Ratnasari menjelaskan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh seekor Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang. Indra Bangsawan kemudian pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang luas, lalu ia bertemu sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang sedang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kahir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah Raja Kahir sudah
merancangkan bahwa siapa yang dapat membunuh Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Tak berapa lamanya Putri Kemalasari sakit mata. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda lah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja itu meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka menyerahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dan raksasa dan diperaskannya susu harimau itu ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri ke Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amanahnya. Indra bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa itu bagaimana cara membunuh Buraksa tersebut. Raksasa neneknya memberikan seekor kuda hijau kepada Indra bangsawan. Indra bangsawan pun berhasil dan segera menyelamatkan putri dan dan akhirnya Indra bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari. Sekian dari saya. Terima kasih.